Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Ada Al-Quran itu secara klaim, dia memang Al-Quran mengklaim dirinya bahwasanya Quran itu adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan kalau kita mengerti daripada bahasa Arab itu sendiri, oke, di dalam penerjemahan betul membenarkan. Kalau orang awam akan mengatakan, oh berarti membenarkan kitab-kitab sebelumnya dong. Berarti, apakah berarti isinya keteplek ketiplek di anu? Tidak. Kalau kita merujuk kata-kata musaddikon dari kata saddaqa yusaddiqu, artinya membenarkan, di mana yang bersifat itu ada tashihnya atau ada membenarkan sesuatu yang salah. Jadi Quran memandang dalam sudut pandang Quran, sudut pandang Islam, ketika kita menemui bahwasannya ada kekeliruan dalam Taurat, ada Zabur, nah Quran ini yang membenarkan. Makanya Quran menggunakan kata musaddiqon. Kalau Quran menggunakan plek ketiplek sebelumnya, mestinya mutabi'an. Mestinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi mutabi'an lima baina yadayh. Harusnya begitu diksinya. Nah, itulah yang membedakan antara Islam dan agama yang lain, terutama misalkan, mohon maaf nih ya, mengatakan dari Kristen. Saya terima. Saya terima. Jadi ini bukan masalah saya menyerang Kak Agatha mentang-mentang saya tidak bisa bahasa Arab menyerang, bukan begitu. Enggak. Saya nggak mau lari ke situ lagi. Saya nggak begitu terlalu bermasalah ya. Mungkin ini cara pandang Anda. Tapi saya mau tanyakan gini, Pak. Kalau dikatakan di situ ya, Al-Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya. Oke, anggaplah kami menyetujui bahwa Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Boleh saya tahu kitab sebelumnya menarasikan seperti apa sehingga harus dikoreksi oleh Quran? Oke, jadi begini, ada beberapa yang kita pandang itu adalah bersifat khurafat ataupun Israiliyat. Contohnya begini, di dalam kekristenan, ya memang ada sikap trinitas, di mana dia menganggap ahad dalam satu. Bukan ke situ Pak, tadi ini masih masalah Abraham aja dulu. Ya. Masih masalah Abraham ya, gitu ya. Ini saya beritahukan kepada Anda ya. Injil kami atau kitab perjanjian baru kami, ya Pak ya. Ini murni yang mengkanonnya adalah gereja. Ya. Kalau dikatakan Allah menurunkan Injil, ya orang Kristen itu cuma mau ketawa aja gitu ya. Orang Yahudi bodoh amat gitu ya kan. Kenapa? Karena Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah manusia Yesus gitu. Kalian mengira ya kitab yang dikanonkan oleh gereja, yang mengkanon ini gereja ya Pak ya. Kitab kami ini nggak ada wahyu-wahyu turun dari Allah, itu nggak ada. Bahkan Rasul itu nggak ada yang agama Islam ya. Rasul itu nggak ada yang agama Islam. Jadi ini agak sangat ketawa kami kalau mengatakan. Sementara si penulis kitab perjanjian baru ini adalah para rasul. Para rasul itu nggak ada yang Islam ya. Jadi akan sangat lucu kalau mengatakan Injil itu yang nurunkan Allah gitu. Ini kocak guling-guling ya. Itu satu. Yang kedua, Septuaginta ini ya, kitab perjanjian lama ini yang menulisnya juga, yang menyalinnya juga gereja. Ini kalau dikatakan diturunkan oleh Allah SWT, si Quran ini yang membenarkan kitab sebelumnya ini, kami juga mau ngakak guling-guling sambil kenapa? Ya karena kitab kami ini memang hasil dari tradisi gereja. Andai gereja tidak mengkanonnya, Allah itu nggak akan kenal yang namanya Injil, Allah itu nggak akan kenal yang namanya Taurat, Allah itu nggak akan kenal yang namanya Zabur. Ya, karena memang sejak semula latar belakang di kanonnya Alkitab kami ini karena ada yang namanya bidat dari Marsion. Sebelumnya kami tuh kekristenan itu berdiri tanpa kitab. Ya, asal Anda tahu, kekristenan itu berdiri tidak ada kitab. Tetapi apa? Dari yang mereka lihat tentang Yesus itulah yang diajarkan kepada orang-orang Kristen. Sang Injil itu adalah pribadi Yesus, bukan buku. Ini saya curiga. Kebetulan saya adalah ortodoks ya, gereja kami penuh dengan ikon. Kitab yang dipegang, yang digambarkan oleh Rasul Lukas ya, karena penggambar pertama tentang ikonografi itu ya, gambar-gambar di gereja itu adalah Rasul Lukas. Kenapa dia menggambarkan Yesus itu memegang kitab? Itu adalah kitab kehidupan. Isinya itu nama-nama orang yang akan dibangkitkan. Itu bukan kitab Injil. Yesus itu nggak nerima kitab Injil karena dia Injilnya. Makanya
Akan sangat lucu ketika narasi Anda, Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Andai gereja tidak mengkanonnya, Allah itu nggak tahu. Nggak tahu itu namanya Taurat itu apa. Allah itu nggak kenal yang namanya Injil. Ya, makanya berterima kasihlah Islam sama gereja. Kalau nggak ada gereja, kalian nggak kenal itu Injil apa. Kalian nggak kenal itu Taurat itu apa. Makanya kami ortodoks ini slow banget orangnya. Bagaimana pendapat teman-teman TBJ tentang video tadi? Silahkan masukkan di bawah kolom komentar ya. Jadi bagi saya sangat jelas bahwa firman Allah, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Apalagi ajaran-ajaran yang melenceng di luar daripada apa yang diilhamkan Allah dan disaksikan oleh para nabi, rasul, murid-murid, pengikut Yesus, para pengikut Kristus yang sejati. Jangan takut, bertekunlah dalam membaca dan merenungkan firman Allah, karena Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran akan memampukan kita untuk melihat mana kebenaran dan mana yang bukan. Jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan. Terus belajar dari kebenaran yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dan jangan lupa teman-teman, yang sudah mengenal kebenaran, jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan kebenaran, kabar baik itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Jangan takut, sebab Allah Roh Kuduslah yang memimpin dan memberi hikmat kepada kita ketika kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil, kabar keselamatan yang Allah Yesus Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.